Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan membacakan komen ya dari teman kita. Oke, dari Mbak Alfionita. Pergi ke luar negeri banyak problem, tinggal cara menguasai pekerjaan. Ya, pekerjaanku 5 lantai, rumah ada 5 kucing, semua ikhlas sehat. Kalau tertekan ujungnya jadi penyakit. Nah, benar banget nih ya. Jadi di sini apa yang dikatakan mbaknya ini benar banget, sangat-sangat benar banget ya. Jadi misalkan kalian nih ya teman-teman saat ini berada di PT Indonesia ya, mungkin sedang interview dengan sang majikan yang ada di Singapura ya. Terus di situ kalian bakalan tanya ataupun mungkin bakalan dijelaskan oleh sang majikan, misalkan nantinya kalian akan tinggalnya di rumah, entah itu rumah banglo, apartemen atau kondo, entah itu atau rumah yang bisa dibilang rumah teres kayak gitu ya. Di situ kalian kan nggak tahu ukuran rumahnya, besar kecilnya rumahnya, kan kalian nggak tahu. Nanti tahu-taunya setelah kalian masuk di rumah sang majikan ya. Oke, so di situ misalkan kalian merasa terbebani ya, kalian merasa duh rumahnya besar banget lah, kok rumahnya kok gede men kok ngene ya Allah, kayak pembantunya mau siji. Nggak apa-apa mbak ya, kalau pembantunya satu tuh lebih baik daripada kalian punya teman ya, ataupun di situ misalkan satu rumah ada 2 atau 3 pembantu, itu justru nggak baik loh mbak. Karena apa? Nanti akan terjadi perselisihan, itu pasti. Yang satu yang lama, yang sudah lama itu pasti akan dia itu merasa menangan sendiri ya, selalu ngatur-ngatur, oke, selalu melipir-melipir. Kalau kerja itu kepengennya molor-molor terus, oke, selalu cari muka di depan sang majikan, itu sudah pasti ya. Terus nantinya kalau misalkan ada apa-apa, kita itu yang disalahkan kayak gitu. Jadi alangkah baiknya kita bekerja sendiri kayak gitu. Terus kalau bekerja di rumah majikan teman-teman, kita itu nggak hanya bermodalkan sabar, nggak hanya bermodalkan mental, tapi juga harus ikhlas. Kalau kita nggak ikhlas percuma ya, yang ada malah grundel di sini, menjadi penyakit teman-teman. Kalian mau yang awal mulanya dari Indonesia sehat datang ke Singapura, akhirnya lambat laun menjadi sakit. Karena apa? Ya itu tadi, karena kita tertekan dengan sifat dari sang majikan. Kalau bisa mah dibawa enjoy, dibawa santai, nggak apa-apa, memang sifatnya seperti itu, gitu aja ya. Yang penting bayaran kita itu lancar, gitu aja teman-teman ya. Itu saran dari saya buat kalian semuanya. Oke, so di sini misalkan nih mbak ya, kalian kan baru pertama kali masuk di rumah sang majikan, kalian sudah pasti akan banyak belajar tuh di situ, semuanya serba baru ya, tentang pekerjaan, tentang masak-masak, tentang entah itu harus jemput antar anak sekolah ya kayak gitu, atau tentang kalian nanti menjaga orang tua ya kayak gitu kan. Misalkan di sini ada mungkin olahraga ke bawah, dibawa ke taman, atau mungkin dibawa kemana, ke rumah sakit untuk olahraga. Di sini kan banyak sekali tuh kayak gitu ya. Jadi misalkan kalian itu merasa terbebani kayak gitu ya, merasa waduh berat banget ini pekerjaannya kayak gini ya, kalian lebih baik ngomong, jangan dipendem ya. Kalau dipendem sendiri itu nanti ujung-ujungnya menjadi penyakit mbak ya. Kalau bisa mah ngomong jujur sama majikan ya, ngomong aja. Misalkan ya saya kasih contoh, mem saya nggak bisa bekerja di sini. Terus kalau ditanya apa alasannya kamu nggak mau ataupun kamu nggak betah kerja di sini, ya kalian ngomong dengan sejujurnya kayak gitu. Jangan pernah memaksakan diri. Misalkan kalian benar-benar nggak sanggup dengan pekerjaan itu ya. Karena di sini nanti untuk yang baru pertama kali datang ke Singapura itu biasanya akan kaget dengan masalah pagi-pagi sarapan ya. Sarapan itu kok cuman roti, padahal kita kerjanya loh, kerja banyak banget, rumahnya loh besar
ya mana ada tenaga kayak gitu kan, pasti kaget. Karena kan kalau di Indonesia sarapannya kan nasi, kalau di Singapura sarapannya cuma roti, kadang sama majikan dikasih kopi, kadang disuruh untuk minum teh. Kalau teh kita dapat kekuatan dari mana? Kita kan orang Indonesia ya teman-teman. Jadi di sini buat kalian, misalkan kalian ada keluhan apapun di rumah majikan harus ngomong ya. Jangan dipendam, jangan kebanyakan diam. Diam nggak akan menyelesaikan masalah mbak ya. Kalian harus ngomong. Yang penting satu, jujur. Oke, yang penting satu lagi, barang apapun di rumah majikan jangan pernah kalian ambil. Ya, apapun barang yang tergeletak di rumah majikan sekiranya itu bukan hak milik kita, jangan pernah diambil. Kalau bisa harus dikasih tahukan sama mem atau sir, ini barangnya di sana. Mungkin lupa, mungkin di testing kejujuran kita, kayak gitu ya. Jadi di sini kalian harus benar-benar siap dalam hal segalanya. Otak harus siap, ya, tenaga juga harus siap, kesehatan harus dijaga mbak. Karena kalau kita sudah bekerja di situ ya, hari pagi sampai malam kita itu benar-benar terus kayak gitu. Apalagi kalau masih baru, itu ibaratkan seperti kipas angin muter terus, nggak ada istirahatnya. Tapi nanti lambat-lambat laun ya, pelan-pelan insya Allah itu kalau misalkan kita benar-benar sudah bisa menghandle pekerjaan, insya Allah majikan akan merasa tenang, nggak begitu terus mengintili kita, nggak begitu terus mengikuti kita, itu enggak ya. Kalau yang masih awal-awal biasanya tuh majikan sering-sering di rumah ya, ngontrol, biasalah ya, yang namanya punya pembantu baru itu pasti ada rasa curiga ya, pasti ada rasa kepengin tahu apa yang dilakukan pembantu di rumah kayak gitu. Makanya di sini tuh biasanya majikan akan memasang mata malaikat ya. Jadi kalian semua jangan merasa minder dengan mata malaikat itu teman-teman ya. Jadi di sini misalkan rumahnya itu banglo ya, saya kasih contoh rumah banglo itu pasti di situ tuh banyak sekali CCTV itu di mana-mana ya. Mulai dari depan rumah ya, di depan gerbang itu pintu itu sudah dipasang. Terus belum lagi di belakang, belum lagi di dapur, ruang tamu atas. Wah, pasti semuanya sudah full CCTV ya. Tapi itu semuanya untuk menjaga keamanan barang-barang yang ada di rumah majikan, bukan untuk nyuting kita. Kita itu nggak perlu disyuting teman-teman ya. Kita itu cuman majikan itu cuman pengen tahu apakah kita itu di situ benar-benar bekerja atau enggak, kayak gitu ya. Jadi di sini buat kalian semua, misalkan di rumah majikan kalian ada CCTV-nya ya, saat bekerja ya bekerja mbak ya, saatnya makan ya makan mbak, saatnya haus minum ya minum mbak, saatnya kalian pengen ibaratnya buang air kecil ya pergilah ke toilet, jangan ditahan-tahan, nanti semuanya akan menjadi sebuah masalah ya. Kalau kita kepengen ke kamar kecil ya harus pergi, jangan ditahan, itu akan menjadi sebuah penyakit. Oke, so di sini buat kalian semua, misalkan saya kasih peringatan lagi ya, kalau misalkan suatu saat kalian datang di rumah majikan dan kalian merasa nggak cocok atau kalian merasa berat banget nih pekerjaan ini untuk aku, jadi aku lebih baik ngomong sama majikan pengen pindah aja, nggak apa-apa, monggo ya, pindah aja mbak, daripada kalian di situ tertekan, daripada kalian di situ merasa benar-benar nggak mampu. Kenapa dipaksakan mbak? Jangan pernah memaksakan diri kalau diri kita benar-benar nggak mampu. Nanti yang terjadi malah kita ini menjadi stres, kita menjadi kurus kering, menjadi sakit, jatuh sakit. Kalau sudah jatuh sakit, kita akan benar-benar ngasih beban sama keluarga yang ada di Indonesia ya. Ingat dengan tujuan awal bahwasanya kita kerja ke luar negeri ini kepengen mencari rezeki, kepengen membahagiakan keluarga, kepengen yang namanya mencari kehidupan yang lebih layak. Untuk itu di sini kita juga harus menjaga kesehatan, menjaga pola makan kita, menjaga jam istirahat kita ya. Istirahat juga cukup mbak ya. Jangan kalian terlalu larut malam dalam main HP, itu nggak baik ya mbak ya. Oke, karena di sini kita misalkan jam pagi sampai malam kan sudah pasti harus kerja terus ya.
Jadi harus benar-benar kita menjaga kesehatan kita juga. Itu penting ya. Itu yang paling utama. Oke teman-teman, dan di sini saya nggak lupa juga selalu memberikan support serta dukungan, nggak lupa juga memberikan doa yang terbaik buat teman-teman semuanya. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, semoga dipertemukan dengan keluarga majikan yang baik. Semoga kalian semua merasa betah nyaman berada di rumah majikan ya. Pokoknya tetap semangat dan semangat cayo ya buat teman-teman semuanya. Salam sukses. Oke. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.